Hello, hello, hello. Welcome to Weekly Midnight Radio. I'm Adli, the host and the owner of this Weekly Midnight Radio program. Through this program, you could learn about various notable games, in my opinion, and then you could also learn about various streamers on Twitch. This podcast contains highlight from the program which aired live on Twitch every Saturday at 9 p.m. The new episode in this podcast will be available every Monday. Thank you for listening to this podcast, and if you enjoy the content, please consider donating to help me produce more great content in the future. Thank you so much once again. Enjoy the podcast. Welcome back to Weekly Midnight Radio episode 28. Selamat datang kembali di Weekly Midnight Radio episode ke-28. Kita baru saja mendengarkan 3 lagu. Tadi ada Rhythm and Vibes dari Toby and Manny, ini tadi di request oleh MY Kai. Lalu ada Burubado atau Bluebird dari Iki Monogatari, tadi dibantu oleh Yoru. Cara membaca kata-katanya bagaimana saat lagi break. Kemudian ada Mr. Regular Generation gitu. Iki Monogatari tadi di request oleh Kode Joy. Kalau Empin sedang mendengar statik, apakah dari musik? Kemungkinan. Sebenarnya kendala statik di audio program ini itu ada 2 yang aku amati ya pas aku lagi ngedit. Kemungkinan ada dari musik Spotify ya ini, kemudian satu lagi kemungkinan dari mikrofon Yoru. Apa kedengaran dari salah satunya sepertinya atau tidak? But anyhow, kita masuk ke segmen selanjutnya. It's gone. The static sound was loud earlier at the end of music playlist. Nah iya, kemungkinan itu dari Spotify. Karena aku sebenarnya kan ini betul. Bukan, aku sudah unmute kan ya. Sebenarnya kendala yang program ini 2 sih sebenarnya. Aku kan pisah audionya ini pakai application audio capture ya. Dan mereka itu mempunyai kendala, kadang-kadang ada suara statik. Dan itu random, gak bisa diprediksi kapan. Jadi kadang-kadang pas Gester lagi ngomong di episode sebelumnya, tiba-tiba ada suara statik itu. Kayak robot gitu loh. Nah aku tidak tahu bagaimana cara mengatasinya sampai sekarang. Terus satu lagi, Spotify-nya kadang-kadang. Kalau encodernya overload sepertinya kemudian dia bakal statik. Tapi tidak lama, tapi ya mengganggu sih sebenarnya selaku viewer. Tapi ya begitu sih. Semoga tidak terlalu terganggu ya, karena cuma sebentar. Anyway, kita lanjut ke segmen terakhir, yakni Trivia of Guest Star dan Closing Mark. Di segmen terakhir ini, nanti Yoru selaku bintang tamu kita pada malam hari ini akan menjawab pertanyaan secara random. Begitu, nanti Yoru akan redeem sendiri trivianya via channel point. Kemudian nanti akan muncul pertanyaan secara random. Jadi tidak dikasih briefing sama sekali ya ke Yoru. Kira-kira mau ditanyakan pertanyaan apa pada segmen ini. Kemudian biasanya dari sejauh ini ya, sebanyak ini bintang tamu, biasanya pertanyaannya akan berkaitan dengan diri pribadi tanpa disadari. Jadi tidak ada diatur-atur, tapi tiba-tiba nanti muncul pertanyaan yang ternyata berkaitan dengan diri sendiri. Tergantung takdir. Terus satu lagi iya tergantung takdir, seriusan. Kadang-kadang mungkin lagi ada drama atau mungkin lagi ada kendala ini itu, tiba-tiba muncul pertanyaan yang sesuai gitu. Makanya aku bilang kayak random dan menarik. Kemudian tadi aku mau ngomong ini sebelum masuk ke segmen ini lebih lanjut lagi. Kalau masih ada yang ingin ditanyakan ke bintang tamu, silahkan gunakan channel poinnya seperti biasa. Kalau ingin request lagu juga silahkan, masih ada 3 slot lagi sampai ujung nanti. Itu saja sepertinya. Kita masuk ke trivia ya. Sebentar ya. Tapi ya tergantung takdir basically. Ini deh. Betul. Silahkan kita coba dari 10 pertanyaan dulu ya. Pertanyaan pertama ialah, Yoru, what talent do you wish you had? Pengen punya talenta apa? Apa ya? Pengen punya talenta. Kan suaranya Yoru ngebas ya. Jadi kalau nyanyi tuh jatuhnya Yoru suara rendah.
Oke. Jadi Yoru pengen punya suara yang kayak Nars. Jadi kayak bisa falset, Oh, nggak bisa falset kamu? falset. Maksudnya nggak bisa sampai bertingkat-tingkat falsetnya. Oh, oke. Kayak kalau falset masih sekali masih bisa, cuman kayak sampai bertingkat-tingkat gitu karena suaranya bukan yang tinggi sopran gitu, jadi pengen aja. Oh, oke. Habis kah? Cuma satu kah? Terus paling itu kayak sekarang kan cuma bisa main gitar. Oke, cuma Talent tuh pengen semua semua alat musik. pengen bisa megang semua ya. Oh, oke. Terkait alat musik gitar, kamu otodidak kah? Iya, diajarin ayah. Oh. Jadi dulu pas SMP itu kan ada ujian praktek. Terus kayak semuanya itu pada kayak nari, ngedance gitu kan. Karena Yoru nggak bisa, satu-satunya cara tuh katanya nggak boleh nyanyi aja. Terus ya udah, akhirnya Yoru belajar gitar. Oke. Mau pamer guys, ayahku itu anak band. Oke. Jadi dia ajarin ayah main gitar. Di rumah tuh ada 3 gitar guys. Gitar ayah, gitar Nars, gitar Yoru. Gitar kayu kan? Bukan gitar elektrik? Gitar kayu punya ayah. Gitar elektrik ada 2. Oh, kamu bisa pakai yang mana? Ya kalau gitar, ya maksudnya gitar elektrik yang akustik ya ketiganya akustik. Bisa pakai, bukan aku kan tidak tahu ya. Tapi aku kan kalau dibilang kamu bisa main gitar, kepalaku membayangkan ke gitar yang bulat kayu. Iya, ketiganya kayak gitu. Apakah bisa main gitar yang elektrik juga? Pengen sih, tapi belum pernah. Mungkin sama, pengen beli sih, cuman kayak nanti dulu. Buat apa? Soalnya nggak pernah main lagi. Apalagi sekarang gitarnya di rumah. Oh, aku punya 2 pertanyaan lanjutan sih sebenarnya. Satu, apakah pernah main gitar sekaligus bernyanyi selaku pemain gitar pada umumnya? Iya, itu pas ujian praktek. Jadi waktu itu nyanyi sambil main gitar. Satu-satunya orang yang ujian praktek nyanyi sambil main gitar. Oke. Beneran sendiri tampil. Ada sih lagi temen yang gitar, cuman dia nggak nyanyi, kayak gitar aja, jadi dia ngeband gitu. Oke. Kemudian kamu kan baru masuk kuliah ya. Kali ini kalau berdasarkan pengalaman aku ya, seharusnya kalau baru masuk kuliah itu kan pasti ada ospek gitu kan ya dengan hima. Kamu pas sama hima tidak ada kayak nongkrong-nongkrong sama teman-teman semaba gitu kah? Disuruh apa sih, nampilin bakat atau mungkin nyanyi bareng-bareng gitu? Belum? Enggak sih. Kalau untuk ospek univ nggak ada, tapi kalau ospek fakultas Kenapa? Itu nggak ada, itu disiksa habis-habisan. Oke. Aku sih kepikirannya gitu, kamu mungkin bisa ngumpul sama teman-teman semaba kan ya, kemudian nanti abis ngumpul semaba mungkin nanti biar deketin apa sih hubungan antara masing-masing, kan kamu bisa ngobrol, kemudian sama-sama nyanyi bareng, ada yang pakai gitar gitu loh. Kan bisa sekaligus kayak ngasih, ya, gue bisa tapi ini loh. Tapi sekarang Yoru ikut kayak padusnya, bukan padus univ sih, tapi padus fakultas gitu. Oke. Tuh sih. Iya, Cakri kan bilang ini ya, cara main gitar elektrik sama aja sebenarnya, cuma bedanya elektrik pakai harusnya pakai ampli ya. Aku kepikiran gitu juga, cuma kan aku tuh kalau ada yang bilang aku bisa main gitar, maka kepalaku itu pikirannya ke gitar yang bulat kayu, ada bulatan tengah. Kalau gitar elektrik itu kan basically datar kayak papan kan? Ya. Ya, jadi tadi aku bertanya apakah kamu bisa main itu juga begitu. Kita lanjut. Lo nyet. Halo? Halo? Aku pikir hilang. Kita lanjut ke trivia kedua. Sebentar, tadi mau apa? Oh, channel point. Silakan trivia kedua. Jadi Do you Yoru, aku tidak tahu kamu punya ini atau tidak, tapi do you think Discord and/or TikTok and/or Twitter is important to your growth as a streamer? Selaku streamer, menurut kamu penting kah?
Kalau Kayaknya Twitter kita mutualan di Discord, Twitter dan iya sih. TikTok sih. Aku rasa, aku ingatnya. Iya. Discord aku tidak tahu kamu punya server atau tidak. Apakah merupakan penting? punya. Kalau Discord biasanya ya buat menjalin ya sesama teman gitu loh, kayak ya udah bisa ngobrol kan. Terus juga di Discordnya Yoru itu ada akumu juga. Oh, oke. Terus kalau misalnya TikTok sama Twitter tuh kan tempat buat kita istilahnya apa ya? Iya, kayak promosi gitu loh, kayak misalnya mau nge-stream nih, Yoru mau nge-stream, pasti nge-streamnya kan di share-nya tuh di Twitter. Kalau TikTok biasanya Yoru itu kayak suara-suaranya Yoru, entah itu nyanyi atau voice aktor. Jadi menurutmu penting kan ya ini sebagai untuk berkembang selaku streamer? Okay. Apalagi kalau TikTok itu kan orang-orang sekarang kebanyakan mainnya TikTok ya. Betul. Jadi penting sih. Oke. Bagaimana jika tidak ada? Kalau misalnya ngandelin cuma di tweets aja sebenarnya bisa, cuma mungkin rada lama. I see. Kayak kurang jadinya nanti untuk perkembangannya ya, yang seharusnya bisa. Terus gimana orang-orang mau tahu kita lebih gitu loh istilahnya. I see. Oke. Kita lanjut trivia ketiga. Oke. Jadi apa nih? Bisa masak kah? Trivia ketiganya, guys, pertanyaannya kayak bisa masak apa enggak? Bisa guys, cuman. Kenapa cuman? Kalau dibandingin nurse sepuh guys. Jadi udah bisa masak bisa, tapi lebih sepuh nurse. Mungkin aku mau tanya pertanyaan lanjutan kalau begitu. Masakan yang bisa kamu banggakan, aku bisa ini loh. Apakah? Apa ya? Soalnya di rumah kalau misalnya nggak ada lauk, Yoru mending nggak makan sih. Kalau nggak gitu beli. Kali sini nggak makan sih. Oke. Kalau soalnya di rumah jarang ada lauk. Oke. Aku kalau misalnya nggak ada lauk, aku pasti beli sih setidaknya. Ya, tapi kamu kalau nggak ada lauk, kalau di rumah tuh dulu ya menahan rasa lapar. Oke. Soalnya beli kalau pakai Gojek kayak Grab atau itu tuh kalau di rumah Yoru tuh nggak pedalaman sih, cuma kayak jauh aja dari tempat itu untuk tempat belanjanya itu. Oke. Kamu ini aku promosi sedikit ya, tapi tidak disponsor ya. Kamu tahu kan kalau GoFood itu punya langganan GoFood Plus? Tahu. Nggak pakai itu kah? Sekarang langganan. Oh, aku juga kan membantu ya. Iya, untukku itu membantu ya. Apa kalau cuma langganan? Rumahnya kalau di rumah asalnya Yoru sama tempat makannya itu jauh. Jauh banget, jadi kayak jatuhnya tuh mahal. Jadi kayak lebih mahal ongkirnya daripada makannya. Saking jauhnya. Oke. Jadi kalau misalnya mau makan, beli tuh paling yang di dekat-dekat rumah aja. Entah itu ayam, nasi goreng. Tapi di sisi lain kamu pasti mager kayaknya kan? Ya, betul. Atau kemungkinan mungkin abis pulang kuliah mungkin kamu tuh kayak nggak kepikiran beli makanan, terus nanti sampai di rumah lupa, udahlah besok aja. Gitu kah? Kali dulu pas pulang sekolah itu misalnya nggak ada lauk, misalnya orang tua nggak masak. Ya udah nggak makan. Tunggu aja dibawain sesuatu sama orang tua, entah itu malam kayak baru datangnya. Itu pun kalau dibawain, kalau enggak ya sudah kalau dulu. Oke. Aduh ya Allah, ini komentar dari Kang Cakri sering begitu Bang Adli. Nah, jadi itu kebiasaan sampai sekarang bawa di kuliah pulang kos. Itu. Kadang makan, kadang enggak. Oke. Karena kalau udah males ya udah males aja jadinya. Oke. Ini masuk akal tadi kenapa kamu pas ditanya sering sakit tidak? Sedikit.
Oke. Dia kalau nggak diingetin makan nggak makan. Campur singkong mbak lumayan buat ganjel. Jangan panggil aku mbak, please. Panggil nenek Nox. Aku masih muda. Dia nggak suka dipanggil mbak atau tante atau mamah muda, tapi suka dipanggil nenek atau nama sendiri. Katanya tadi begitu ya. Saya masih muda bang. Semoga di masa depan makanan yang bisa ya dibanggakan. Apa ya, biasanya tuh Yoru kayak jarang gitu loh masak apa yang ada. Jadi kalau bisa dipakai pasti nasi goreng. Oke. Simple tapi enak ya. Oke. Jadi kayak bukan nasi goreng biasa, tapi nasi goreng dengan bermacam-macam. Oh, I see. Isi aja semuanya. I see. Nasi campur ya basically. Orang yang makan gimana tanggapannya? Enggak, katanya enak. Tanya aja Nars. Enak. Oke, aku anggap seperti itu. Makanya ya. Seberpengaruh itu Nars ada di rumah. Iya, kalau tidak kalau ada dia, jadi ada yang masak, ada yang ngurusin ya intinya. Iya, betul. Oke. Astaga. Kita lanjut trivia keempat. Oke. Trivia keempat. Jedeng. Bilang enaknya pakai senyum karir ya, Yor? Yoru, ini selaku kamu yang kayaknya sering overthinking dan kayaknya agak sedihan ya. Pertanyaannya, name 2 things you are grateful for in the past 2 months. Hal yang kamu 2 bulan terakhir. Iya. Hal yang kamu rasanya berterima kasih. 2 dalam 2 bulan terakhir. Nama. Apa sesuatu? Bukan. Jadi bingung. Aduh, Yor. Pertanyaannya. Jadi bingung. Deg-degan jadi aku bingung. Aku bingung. Kamu tuh aku pikir kamu tuh tadi bilangnya pertama. Ternyata bukan, kamu tuh ternyata ngomong nama. Bukan. Pertanyaannya, name 2 things you are grateful for in the past 2 months. Artinya 2 hal yang kamu senangi, yang kamu berterima kasih dalam 2 bulan terakhir. 2 hal ya? 2 hal. Bukan nama. Masih hidup. Aduh. Terus masih hidup sama. Satu lagi. Meskipun ini susah dan aku menangis-nangis kuliahnya, tapi masuk FK. Oh. Kalau boleh mengganti yang masih hidup apakah? Dan yang masuk FK ini, tapi kamu seneng kan ya basically? Ya 50-50. Tapi menikmati kan ya basically? Ya nangis dikit gak ngaruh. Oke. Kan baru masuk masih panjang ya ke depan seharusnya. Yes. Oke. Satu lagi, kalau misalnya boleh ganti yang tadi, yang masih hidup. Sesuatu yang apa ya? Susah ya pertanyaannya. Ya susah. Makanya tadi aku bilang pertanyaannya random tapi begitu. Ada orang-orang yang sekarang sama Yoru gitu, kayak Nars, yang Cakri. Oh. Kayak yang jadi kayak ada pendukungnya gitu loh. Kayak dulu kan sendiri, kayak benar sendiri. Oke. Terus juga Pugi. Oke. Sekarang sudah ada yang benar-benar mendukung secara nyata begitu ya. Jadi bukan, mungkin lebih tepatnya begini mungkin ya penyebutannya, mungkin kamu seneng ada orang yang benar-benar bisa jadi kamu jadi tumpuan atau misalnya jadi tempat soalnya kembali Yoru gitu ya.
kalau Pugi itu kan dia udah punya cowok. Jadi Yoru soalnya orangnya kalau misalnya dia udah punya rumahnya dia, Yoru jadi segan gitu loh, kayak mau ngechat itu, aduh nggak usah deh gitu, takut ganggu. Ngerti. Nars juga gitu. Oke. Dan sekarang sudah ada orang yang di samping begitu ya, selain orang-orang yang tadi ya begitu ya. Iya. Oke. Oke, aku tidak akan bertanya lebih panjang lagi terkait romantisasi. Pokoknya dia tetap masih hidup, guys. Masih hidup. Gas. Kita lanjut ke trivia ke-5. Oke. Bentar. Oke. Apa nih? Oh, Yoru, ini kayaknya aku salah satu jawabannya mungkin L2D. Tapi pertanyaannya name 3 object atau set you wish you had to improve your streaming experience. Apa ya? Monitor. Yoru tuh cita-citanya pengen punya monitor 3. Why? Nggak tahu, bagus aja kelihatannya. Oke. Kemudian? Terus ya boleh. Ini. Coba selain L2D ya, 3 selain L2D. Set yang RGB Paul. Tapi kamu kan gak on Yoru cam. itu suka. Ya tapi kalau misalnya nggak lagi, misalnya kayak ini sekarang setupnya Yoru kan RGB nih, banyak lampu warna-warninya. Oke. Itu tuh pengen nanti buat kayak pojokan nge-stream gitu yang banyak lampunya. Jadi kayak kalau di rumahnya Yoru tuh ada lampu gitu di atasnya. Kayak pengen punya pojokan khusus yang ngisi warna-warni. Kamu jauh-jauh kamu RGB bagus. Cih. Kamu tahu sama Cipok kan? Kayaknya. Kenapa? Kamu tahu sama Cipok? Belum pernah ketemu kah? Oh, tahu Bang Cipok tahu. Itu kan bagus lah ininya kayak gitu kah? Nggak tahu, tapi nggak pernah lihat gini ya. Oh, oke. Tapi Cipok itu punya lighting yang bagus menurutku. Aku pikir kamu bakal punya kayak gitu, tapi kan kamu tidak on cam ya, jadi kan buang-buang kecuali keinginan pribadi. Kan tidak improve streaming memang ya. Keinginan pribadi sih. Tapi itu membuat kita jadi streaming lebih senang. Oke. Sudah, aku terbayang barusan di hatiku. Jangan-jangan kamu urusannya oke. Sudah 2, 1, 3 monitor. Habis kemudian itu satu lagi. Apa ya? RGB ya. Paling pengen itu mic yang lebih bagus, jadi suaranya jernih. Hah? Sekarang kurang jernih kah? Kasih. Kayak ada mic yang lebih bagus. Kayak kalau bilang micmu apa? Micku ini. Masih bagusan ini. Kayak pukul aja ngomong kayak gitu, pukul. Kalau dia nggak ngasih mic, pukul. Jadi ya udah. Kesel juga dengerin. dengerin. Punya mic yang paling bagus dah, biar sampai suara hatiku kedengeran anjir. Oke. Berarti mungkin semacam Shure DKK ya. Oke. Tapi itu kan mahal ya. Dan aku pikir kalau punya mic yang seperti itu pun kayaknya kamu bakal perlu banyak juga, semacam nanti sound card. Itu kan perlu juga ya kayaknya. Oke. Halo Kasem. Kita lanjut ke trivia ke-6. Oke, lanjut. Nick Lokananta. Itu apa? Redeem. Apa trivia ke-6? Oh, bagus. Name 3 qualities you think make someone a bad friend. Tidak. Bagus. Selaku anak baru gede. Tidak. Jawabanmu apa? Wah, ini sedikit mengungkit SMP ya guys. Nah itu dia, makanya tadi aku bilang pertanyaannya suka berkaitan sama takdir. Aku nggak ngatur-ngatur ya, tergantung Tuhan. Kalau quality yang ngebuat jadi teman yang jelek itu RGB bikin bad friend Yor. Ini bad friend kan? Bukan RGB bikin bad friend Yor, kata penyu. Itu bukan aku yang bilang ya. RGB itu love. Kita tidak sekawan unyep. Bye unyel. Oke, jadi jawabannya 3 yang bikin teman itu jelek. 1 enggak menghargai kita. Maksudnya kayak apa yang kita lakuin selalu kurang di mata dia, kayak kurang menghargai orang gitu loh.
Oke. Kayak misalnya apapun, sekecil apapun pencapaian orang itu nggak dihargai gitu loh. Kayak masih juga segini gitu. Kayak gitu-gitu tuh nyebelin sih. Oh, aku pikir kamu bilang tidak dihargai itu semisal kamu effort ini nih ke orang ini, tapi orangnya nggak ngehargain gitu. Itu nggak masalah sih. Oh, really? Tapi kan sama-sama tidak dihargai ya? Iya, tapi kayak lebih ke pencapaian sih kalau aku. Kayak misalnya kamu dapat juara 1, kemudian kamu cerita sama si A, kemudian si A bilang cuma segitu, gitu iya. kah? Iya. Oh, kalau yang kayak tadi, misalnya kamu teman sama si A, terus kamu bela-belain beli kado yang mahal dan bagus, terus pas ngasih, ini apa? Itu kamu nggak kecewa? Ya kecewa sih. Tapi itu bukan berarti dia teman yang buruk. Kan sama-sama tidak diapresiasi ya? Iya. Entahlah, kalau lebih ke pencapaian aja sih. Kalau hadiah masih ya udah tahun depan gue usah dikasih. Oh, I see. Udah kayak ini udah nggak usah dikasih lagi. Udah. Aduh, resolusi yang bagus. Temenan pasti. Oke, good. Terus nomor 2 itu ngomongin kita di belakang. Siapa sih yang gak pernah, guys? Ngomongin gunjing dalam hal baik mungkin oke, tapi ngomongin dalam hal buruk gitu kan maksudnya. Kemudian menyebar. Ya. Anjir. Oke. Ya. Tuh. Terus 3 apa ya? 3 terakhir. Bad friend. Susah ya, meskipun susah. Teman yang pernah nonton LOTR, nggak gitu juga. Filmnya panjang, jadi kalau misalnya tidak nonton ya masih dimaklumi. Apa ya, paling mungkin temen yang suka ngebully. Suka ngebully? Dalam hal maksudnya? Maksudnya kayak mengucilkan. Oh, I see. Oke. Ini ada balasan dari penyu kalau misalnya kamu mungkin pusing, minjem 100 bikin bad friend. Nggak, Yor? Nggak kok. Kalau aku punya aku kasih. Kalau nggak punya ya udah, mohon maaf, nggak ada. Mau dikembaliin mau nggak? Oh, I see. Kalau misalnya ada yang minjem 100, kamu bakal kasih aja begitu ya? Mau dikembaliin apa enggak terserah aja. Karena gitu ya? Kalau minjem itu jangan harap balik. Kalau Yoru, anggap aja kita udah ngasih. Kalau kembaliin oke, kalau enggak ya udah, nggak apa-apa. Oke, ini di kolom chat basically ngegas ke kamu. Silahkan, mungkin mau dijawab. Pinjam 100 Yor, nggak punya aku. Akhir bulan bang, jangan bang. Aja kamu kan punya nars, minta nars lah. Agak lain ya resolusinya. Oke. Ini ada pertanyaan dari Kode Joy. Film yang enak buat film date, Yor? Film yang enak buat film buat ngedate, maksudnya begitu? Hereditary. Itu film apa? Dah. Cari aja Joy, Hereditary. Hereditary nggak ada di Netflix. Soalnya di ban dari Netflix. Kalau aku pribadi aku tidak punya saran kalau buat nonton, karena aku arahnya sendirian, kemana-mana sendiri. Jadi kalau misalnya aku ke bioskop, aku fokus nonton. Sama temen biasanya nggak terlalu fokus sih jadinya. Maksudnya kita tetap nonton, tetapi aku kayak tidak terlalu ngobrol sama temen, karena nonton ya nonton. Nonton bukan artinya aku pegang-pegang tangan, kecuali kalau Kode Joy mungkin lagi berdua nonton gitu di TV, ya terserah aja gitu. Boleh Joy? Kalau Joy mau, aku boleh tinggalkan nars, aku masih ada Joy. Tanganku kosong 2 sisi. Kamu boleh pegang mana saja Joy. Yo. Maaf ya nars, aku ambil sementara. Kita
lanjut mungkin trivia ke 7. Sebentar ya. Wah, udah 7. Cepat. Redeem. Apa nih pertanyaannya? Bagus. Trivia ke-7. Name 3 game genre that are not your forte at all. Apa ya? Maksudnya yang nggak relate gitu, kayak nggak terlalu gini gitu. Iya, kayak FPS tadi kan kamu suka, tapi kamu oke, tapi kamu tidak terlalu suka. Kalau aku pribadi sih aku punya. Aku punya beberapa yang aku jelas-jelas tidak sesuai. Kalau nggak sesuai itu ya FPS, tapi tetap pengen coba. Tapi ya masukkan aja FPS. Oke. Kenapa karena tidak suka? Karena aku nggak jago. Karena aku ngerasa aku nggak jago, jadi aku nggak suka. Oke. Terus horor. Number 1 horor. Kenapa? Horor. Aku gak akan main game horor sampai kapanpun. Kenapa? Karena dulu pas kecil itu pernah diajak nonton film horor. Ingat banget itu kayaknya Insidious. Terus oke. ada adegan yang itu loh. Dia dari pintu terus kayak ada tangan gitu dari bawah kasur itu yang narik selimut. Insidious kan itu, ingat banget itu pas kecil. Itu tuh kepikiran bahkan sampai sekarang. Jadi kadang sekarang kalau tidur itu di bawah di ujung kasur tuh biasanya ada sesuatu. Kadang biasanya boneka atau Yoru pakai selimut. Soalnya kepikiran sampai sekarang. Oke. Karena kalau nonton horor atau main game horor itu jatuhnya nggak berani tidur. Oke. Kayak terus kebayang-bayang. Tapi kamu makanya dulu pas di gift Pamali itu aja, game Pamali kan disuruh main kan. Itu tuh mainnya sama Nars. Bahkan Nars yang main. Karena Yoru gak berani gerak sama sekali. Oke. Tapi gak kepikiran horror bonekanya bakal gerak? Enggak. Kalau boneka enggak sih. Lebih ke kayak takut ada sesuatu yang megang gitu. Oke. Cuman kalau dibunuh gak apa-apa. Tapi kayak takut aja kalau dihantuin gitu loh. Sebentar, mohon maaf, dibunuh nggak apa-apa. Itu artinya kalau misalnya ada yang megang dari bawah kasur kamu. Ya kalau misalnya dia langsung ditarik terus langsung nggak ada gitu, tiba-tiba melayang nyawanya oke. Tapi kalau misalnya dia main-main itu yang takut. Agak lain ya. Oke. Itu. Oke. Horor tuh dalam artian hantu-hantu gitu loh. Tapi kalau horor yang kayak bunuh-bunuhan itu Yoru suka sih. Itu gore beda. Iya. Soalnya kan ada kadang genre horor tapi tuh isinya bunuh-bunuh, psikopat gitu, gore gitu kan ya. Ada yang genre horor tapi kan kayak ternyata dia thriller gitu, bukan yang horor. Oke. Baru 2, satu lagi. Tadi kan FPS, satu lagi horor. Gara-gara Chucky pasti anjir. Enggak, aku gak takut boneka, Unyal. Dia takut sama orangnya, penyu. Dia tadi bilangnya takut dia tuh sama hantunya. Iya, dia takutnya sama yang megang kakinya dari bawah. Kalau dibunuh ya udah mati, gitu aja. Kayak nggak terlalu mikirin lagi. Somehow nggak lain, tapi ya udah. Terus satu lagi, apa ya? Itu apa sih? Yang kayak Naraka itu apa sih genrenya? Naraka, MHW. Souls-like, bukankah? Kayak Naraka itu kan Souls-like ya? Kayak gitu tuh kurang suka. Makanya kenapa ditanya nggak main MHW itu? Bukan Battle Royale. Battle Royale tuh yang kayak Pokemon Unite itu masuk Battle Royale kan? Kalau Battle Royale kan kayak PUBG tuh aku masih suka. Ya, betul. RPG yang kayak gitu-gitu tuh kurang terlalu. Tapi kalau open world kayak Genshin tuh masih suka. Oke. Kayak yang bentukannya kayak mereka itu tuh kurang suka. Gak tahu kenapa. Aku pikir Naraka ini masuknya ke Souls-like. Kalau Genshin itu aku pikir kamu tuh suka mungkin gara-gara ada narasinya ya, ada naratif, ada cerita. Makanya masih bisa ngikutin. Masih ya. Kalau MHW dan MHD kakak itu aku lihatnya kayaknya mereka tuh lebih fokus ke mencari monster. Sesuai judul, Monster Hunter. Cuman sekarang pun Genshin Yoru udah gak main soalnya malas. Kayak emang gak cocok deh game-game gitu. RPG kayak Baldur's Gate, Black Desert, MHW. Tuh nggak suka.
kayaknya kamu tuh nggak cocok sama genre 4X sama kayak aku mungkin, sama TTRPG. Mungkin ya. Kalau tidak salah Baldur's Gate ini genrenya TTRPG dan aku juga tidak suka TTRPG. Kurang ya, aku bisa dibilang bisa ngitung. Mungkin cuma 1 atau 2 yang aku suka. Karena bagiku pribadi TTRPG sama 4X itu genrenya susah dimengerti. Sulit sekali. Ini apa yang dibilangnya? Ini ceritanya apa? Mau ngapain? Kayak aku nggak nangkep. Jadi aku biasanya meninggalkan genre-genre seperti itu. BTW tadi aku mau tanya sesuatu sebelum bertanya dari pertanyaan dari Joy. Kamu kalau misalnya ada yang sembunyi di dalam lemari, pembunuh ya, kamu nggak tahu, terus kamu dibunuh, nggak takut? Enggak. Tapi kan sama-sama. Kan dia niatnya nggak bunuh, soalnya dia kan manusia. Oh, tapi kan sama-sama tidak tahu ya kamu kalau itu ada. Ya, tapi semacam hantu yang di bawah kasur tadi. Soalnya kalau hantu itu dia bisa ada tiba-tiba jedeng gitu, kayak bisa ngilang ada gitu, kayak takut. Kayak ada mainin sesuatu, takut. Lebih ke pasrah, bukan nggak takut. Oke. Yes. Kalau pembunuh kan emang tujuannya dia membunuh. Soalnya kalau dia yang ngikutin stalker. Oke, berarti kamu tuh lebih takutnya ke yang tidak terlihat begitu ya? Kalau yang kelihatan dan masih bisa dilawan, kamu lawan? Atau kamu biasa aja dan pasrah aja? Pasrah aja. Oke. Dia takut terornya? Enggak sih, lebih takut nggak kelihatan itu aja. Kamu takut sama kegelapan juga kah? Enggak. Makanya namanya Yoru. Karena suka malam. Oke. Setan digabung nggak bisa juga. Ya iya emang itu dia ya, yang makanya yang kan itu suka. Ya makanya. Penyu. Akunya gemes juga. Kayak kalau orang itu kan mau misalnya dia ada di kanan tapi nggak mungkin dong dia gerakin sesuatu benda yang jauh di kiri. Aha, betul. Kalau hantu kan misalnya di kanan tiba-tiba bendanya jatuh di kiri, jatuh di kanan, di atas, di sini situ, suara-suara aneh. Kalau orang ya udah dia tetap di satu tempat kan. Kecuali dia udah men-set up kamarnya. Oke. Itu yang lebih ke main-mainnya itu yang ke bawah mimpi gitu. Oke, kita kembali ke pertanyaan dari viewer ya sebelum masuk trivia selanjutnya. Ada pertanyaan dari kode Joy. Lebih suka pegangan tangan atau rangkul pinggang? Pegangan telunjuk bang. Ini kedua gender kayaknya. Kamu sama kakakmu mungkin bisa, atau kamu sama lawan jenis mungkin? Pegangan tangan sih, tapi lebih ke kayak jari aja sih. Atau misalnya Yoru kalau sama Nars lebih suka megang baju. Jadi ngintilin Nars tuh megang bajunya. Terus kayak jangan pegang baju. Pegang baju as in pegang kerah, pegang kayak itu tarik. Ujung baju. I see. Kenapa suka? Nggak tahu, soalnya nanti hilang. Dulu sering bicara anak hilang soalnya. Atau pegang telunjuk aja deh, yang penting ada aja dipegang gitu. Kalau rangkul pinggang susah jalannya, mau kanan kiri susah. Apalagi aku pendek. Yang ada bukan pinggang, dada anjir. Kepala mungkin. Jadi udah pegangan tangan aja. Aduh lama coy. Dia maunya lah, aku tahu aku pendek, nggak usah diulang-ulang. Sih, parah sih. Ini aku udah nambah 2 cm. Joy. Meskipun aku gak nyampe 155, tapi aku udah nambah 2 cm. Ya udah botol Yakult. Yo, what do you mean? Parah sih. Aduh, Bang, udah berusaha naikin badan, Bang. Ini lawak, aku aduh ya. Gimana ya, Bang? Yor tahu tidak, tinggi badanku juga 154,5, tidak tinggi-tinggi amat. Dan emang segini aja dari dulu. Cuma apa? Engkau pikir aku setinggi apa? Aku cuma 5,1. 154, enggak deh, aku 153, pas 154 ya. 154,5. Berat badanku 42.
Makanya aku Ya udah dulu kurus 151 begini. tapi sekarang udah 153. Tapi kalau kamu tadi Tapi bilangnya, masa kamu merangkul orang di dada? Kalau misalnya kalian ketemu aku, kalau ketemu aku tuh pakai sepatu 5 cm guys. Jadi aku tidak pendek. Oh iya, Tenang. aku sangat suka sepatu-sepatu seperti itu. Membuat kita terlihat lebih tinggi, meskipun mungkin sakit di tumit ya. Penggarisnya lebih tinggi daripada Yoru. Yo, kesel. Nade. Tadi ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 1. Iya 7. Sudah 7. Tapi Panas sekarang ya. Atau lah. kita lanjut trivia ke-8. Gak apa-apa guys. Aku memang pendek. Aku kan imut lucu, lembut, fluffy. Aku lupa Cakri, jadi aku ngitung lagi. Trivia ke-8, apakah saya TMI from today? Bagus. Apakah ada TMI kah yang mau dibagikan hari ini? TMI. TMI tahu kan? Apa TMI? Too much information. Hal-hal yang kayaknya gak perlu di-share tapi kamu share. Oh, hari ini. Ya hari ini. Hari ini aku deg-degan guys. Itu tidak penting sih. Tapi aku gak mikir itu juga. Nggak penting nggak. Ayo, hari ini aku memikirkan bahwa aku gabut guys. Tapi sebenarnya aku banyak tugas MKU. Haha. Tapi kamu kan libur ya? Ya itu tugas buat UAS gitu. Terus kayak hari ini aku makan nasi kuning guys. Udah sih. Susah ya pertanyaannya? Susah. Oke, kita lanjut ke trivia ke-9 mungkin. Kayak babi gak bisa nengok ke atas. Oh ya betul juga. Silakan trivia ke-9. Itu TMI. Oh, aku nggak tahu TMI apa anjir. Oh, Yoru, aku nggak tahu nama aslimu, tapi ini sebenarnya pertanyaannya ke nama asli. Kalau nama username-mu kan udah dikasih tahu di awal tadi ya. Tapi nama aslimu apakah punya arti tertentu kah? Nggak guys, sebenarnya nama asliku itu sangat Chinese. Jadi nama asliku sangat Chinese dan itu pemberian dari Nars. Asal mula namaku itu ketika Nars suka sama salah satu aktor Vietnam. Aktor Vietnam? Aktor Cina. Oh, aktor Cina. Aktor Cina yang katanya ganteng banget. Jadi Nars tuh ngefans sama dia. Terus kayak berharap aku tuh lahirnya laki. Ternyata cewek. Malah dikasih nama itu. Kayaknya gitu deh. Oke. Namamu itu dikasih oleh Nars, bukan dari orang tua? Iya, bukan. Oke. Tao Mingse. Jadi enggak sih, sebenarnya ada percampuran dari orang tua juga, cuman untuk nama panggilan tuh dari Nars. Tao Mingse bukan bang. Jauh bang. Tapi kamu tuh kan bukan, tapi karakter Cina itu kan masing-masing punya arti ya? Nggak punya arti kah yang nama? Nggak tahu, soalnya Nars itu random Bang Adli. Random aja dia ngasih namanya. Dia nggak pernah nanya juga artinya apa. Dulu mungkin berharapnya biar kalau misalnya Yoru cowok ganteng gitu. Zhao An Wan An Liu Kang. Susah banget anjir. Kung Lao. Gak guys, namaku nggak kayak gitu guys. Oke, kita lanjut ke trivia ke-10. Terakhir guys. Shang Tsung. Oh sama. Bentar ya. Kita tunggu sebentar, nanti ganti. Ni jiao shen yuan ming shi. Aku bisa. Kalau aku baca pinyin aku bisa. Sedikit-sedikit. Anak Duolingo. Wo jiao Adli. Oh, sama nih. Bentar ya, tunggu lagi ya. Oke. Dari translate ya. Ni jiao shen mo ming shi. Ya ini udah. Sabar. Cakri kok marah-marah? Sabar. Watch Lai. Apa nih? Oh, bagus. Do you like rom-com movies or not? Why?
Suka film-film komedi romantis kah? Romantis komedi? Aku suka guys. Kenapa? Aku suka. Karena hidup saya terlalu monokrom, hitam putih. Jadi saya perlu yang berwarna. Menonton romcom solusinya. Ada rekomendasi? Kalau terakhir rekomendasi itu ini sih, Thailand. Karena itu ya jadi itu drama Jepang tentang cowoknya itu tuh nggak bisa dengar. Oh, astaga, oke. Ya, Terus, aku pikir kamu tadi bakal bilang ini loh. Tapi itu nggak romcom sih. Tapi romance paling menurut berkesan bagi Yoru untuk yang terakhir Yoru tonton itu sih. Oke. Lebih ke melodrama. BL, iyo. Ya, aku pikir kamu tadi bakal bilang BL. Soalnya aku tahu ada satu drama Thailand yang lagi adaptasi dari Jepang. Itu sama-sama juga. Cowoknya itu masih perawan sampai umur 30. Dan ya cerita di komiknya ya. Kalau cowoknya ini perawan kalau cowok perawan sampai umur 30, dia tuh bisa ngedengar suara hati orang lain gitu. Oh, belum tahu sih. Ternyata orang yang tidak dia sangka-sangka ternyata suka sama dia gitu. Dan ya genrenya BL gitu. Makanya aku tadi terkejut pas kamu bilang Thailand filmnya diadaptasi dari enggak, dia Jepang. drama Jepang, enggak diadaptasi. Oke. Emang Jepang. Ini yang ATM Error itu romcom kan ya, tapi Thailand kan bagus ya romcomnya. ATM Error. Nggak tahu kah? Nggak. Aku belum pernah nonton juga, tapi banyak klipnya berseliweran. Lebih nonton ke Jepang doang biasanya untuk sekarang sih. Kayak drakor juga udah nggak ngikutin. Kayak drama-drama gitu lebih ke Jepang. Your apple in your eye. Ini sih Itazura Nakis versi Jepang. Itu bagus sih. Jelas. Wah, aku sering denger judul ya, tapi aku belum pernah nonton kayaknya. Itazura Nakis versi Jepang itu bagus sih. Oke. Kalau romcom itu bagus. Itu kayak Nauticus-nya Korea, cuman dia versi Jepangnya lah. Ya betul, Itazura no Kiss artinya ya. Nauticus ya betul. Nauticus. Ya betul. Ingat aku. Itu bagus. Oke. Kan adaptasi yang di itu kan yang dari Jepang ya, yang di Korea. Ya. Betul. Terus di remake lagi versi Jepang yang versi baru. Oke. Kekurangan bahan mungkin ya. Mungkin ya. Oke. Sudah 10. Apakah kamu mau tambah trivia lagi atau cukup? Gimana yang lain? Saya ngikut aja. Aku tergantung kamu. Kalau misalnya mau nambah boleh. Kalau tidak cukup. Ini viewers boleh. Gimana? Kalian mau nambah apa enggak? Kok ngegas? Kalem. Tambah sampai jam 6. Jam 6 bang. Kasian Bang Adli bang. Saya juga mau turu bang. Bang. Sabar bang. Coba nonton Solanin. Solanin ini apa? Solanin. So, mau tambah kah atau cukup? Oke, mari kita tambah. Aku sampai jam 6. Tambah nih, benar. Tambah berapa? Tambah berapa? Jangan lebih dari 5. Jangan lebih dari 3 kalau bisa. Bang Ali sampai jam 6, tapi kan itu aku cover game ya, penyu, bukan aku ini. Kalau ini aku kan mempertimbangkan. Jangan 20. Jangan. Aku kan mesti mempertimbangkan minta kamu juga ya. 3 ya. 3 aja 5 anjir. Si kalian anjir. Oke, kita 20. Masuk ke trivia ke-11 dulu. Apa nih pertanyaannya? Name 3 songs you have listened to a lot recently. Yang sekarang apa yang memang sering didengar? Yang 3 lagu yang akhir-akhir ini sering kamu denger. Ada dari Wimi yang Page. Wimi Page. Oke, kemudian Pages. Terus apa?
Apa ya? Kalau disuruh milih lagu aku susah. Tidak. Soalnya semuanya bagus kalau lagu. Kan pertanyaannya yang sering kamu dengerin akhir-akhir ini ya? Iya, tapi semuanya seding udah denger. Kalau aku sih ada. Itu sih Pigs, terus lagunya Jingle Geprek Bensu. Bukan. Mana? Bukan. Bukan bang. Bang jangan bang. Bukan itu bang. Parah sih bang. Itu gini, yang One More Last Time, yang Speed Up belakangan ini. Oke. Satu lagi. Sama ini, Cause You Have to Run. Cause You Have to Run? Cause You Have to Run. Enggak ada. Cause You Have to aja. Oh, Cause You Have to. Oh, dari Lani, gitu kah? Ya. Oh, I see. Fun fact bang, anak ini selalu nge-song request geprek bensu dimanapun. Aku kayaknya pernah dengar. Ini kebiasaannya. Soalnya lagunya asik. Tapi aku lupa di mana. Paling enak di gini nggak sih, di Meron? Mungkin. Aku lupa. Tapi kamu tuh kayaknya cukup terkenal dengan kebiasaan ini. Jadi ya aku oke. Thank you for the fun fact juga. Kita masuk ke trivia ke-12. Oke. Bah. Apa nih? Oh. Wah. Ini kan tidak harus artinya FPS ya. Tapi name 3 top first POV games you would recommend for people to play. 3 game first person point of view. Kan tidak harus FPS ya. Bisa aja kayak puzzle itu kan, ada juga yang kayak escape room itu kan juga first POV ya, bisa. Berarti dari POV kita. Betul, yang langsung dari mata, yang kamu tuh pegang tangan gitu loh, yang kayak VR tapi bukan VR. Apa ya? Bingung. Tolong. Kamu nggak ada main game-game misteri detektif escape room gitu kah? Enggak. Oh tidak? Enggak. Oh oke. Apa ya, paling kalau POV mungkin karena dulu Yoru enjoy main, cuman itu gamenya multiplayer sih. Enggak, aku belum main itu. Ini karena gamenya juga berkesan sama orang-orangnya, kayak Raf. Oh, Raf, betul. Terus The Forest. Oh, oke. Sama 7 Days to Die, itu aja sih. Oh, I see. Kayaknya kamu tuh suka genre-genre survival ya? Ya, suka. Apalagi kalau misalnya rame-rame suka. Tapi gak suka kalau di-streamingin. Oh, meskipun Yoru kadang gak masuk sama obrolannya, tapi suka aja. Oke. Dengerin merekanya ngomong itu suka. Meskipun ribut kadang, tapi suka. Ini kamu kalau yang direkomendasiin tadi kan 3 ya. Meskipun kata si Cakri kamu jarang main game first POV, kamu tuh kan tadi kasih itunya 3. Ada Raf, 7 Days to Die, sama The Forest. Itu basically semuanya kan survival management ya. Suka bagian manajemennya kah? Atau suka survival, atau cuma suka ngumpul-ngumpul doang? Suka gini, pas gimana kita nge-building sesuatu itu. Soalnya kan kayak suka main The Sims, suka buat rumahnya itu loh. Kayak nge-build sesuatu tuh suka. Kayak buat raft, misalnya kayak di raft tuh buat kapal. Di Forest tuh kita buat perkemahannya, buat senjatanya. 7 Days to Die juga gitu kan. Itu sih. Itu yang suka. Terus ini ada komentar di kolom chat room, survival sandbox MMO suka nggak? Mungkin kayak Palia gitu ya? Oh, Palia main kok. Tapi sekarang udah enggak. Tapi Palia kayak itu Dinkum kan juga main. Dinkum sama Palia itu enggak. kan ter-POV ya, bukan first. Iya, bukan first POV. Tapi kamu suka? Suka. Makanya suka main The Sims, suka main Harvest Moon. I see. Berarti suka manajemen dan building ya, genre-nya. Yes. Soalnya dulu tuh gara-gara kan punya PS kan di rumah. Ya.
Tuh jadi dari Narsnya suka main Harvest Moon, jadi nular. Suka main The Sims, jadi nular. Oke. Gitu. Ada yang komentar lagi nih di kolom chat room, Penyu bilang Valorant Yor. Aku main loh Nyel, tapi aku nggak nge-streamin. Yor tuh baru terjun ke Valo. Betul, kayaknya seperti itu tadi dari ceritanya. Aku mau tanya satu lagi dong. Kalau kamu sukanya yang first POV atau dari third person tadi, apakah kamu suka kayak membangun kota atau menata kota kayak The Sims yang building city gitu kah? Itu belum pernah coba sih, tapi kayaknya ribet, jadi kayaknya nggak terlalu. Oke. Oke. Soalnya Yoru orangnya, misalnya kalau main The Sims nih, ya. Buat orang aja tuh, buat orang 5 hari. Tapi main ini bentar. Ya, bikinnya yang lama. Harus seperfect itu. Aku mau tanya satu dong sebelum masuk ke trivia terakhir. MBTI-mu apakah? ENFJ. Sudah kuduga ada J-nya. ENFJ guys, ada yang ENFJ? Aku INTJ, tapi aku relate ke ENFJ. Memang harus di-plan dulu semuanya ya, baru dijalankan. Betul. Menarik. Kita masuk ke terakhir guys. Ya. Kak Sola kita sama INFJ. Kita masuk ke pertanyaan terakhir. Guys, jangan tambah-tambah guys. Apa nih? Sama nih. Nih. Bentar ya, bentar. Iya, BTW kalau misalnya masih ada yang mau ditanya-tanyakan, mumpung segmen ini belum habis, silahkan ditanyakan via channel point. Puas kalian guys. Boleh coba lagi kah? Oke. Apa nih? Ada nggak game yang pengen kamu beli? Kamu pengen banget beli, tapi masih belum bisa beli. Ini apa sih namanya? Itu yang Harvest Moon dulu kan itu di PS2 ya, yang A Wonderful Life. Kamu bilang yang Harvest Moon yang lagi di remake oleh Marvelous itu kah? Dulu kan Yuru mainnya di PS2 ya, itu suka banget. Yuru sama Nars tuh main udah sampai tamat yang di PS. Ya sekarang tuh jadi versi ini tuh, pengen. Tapi karena mahal jadi nanti dulu. Iya emang mahal sih. Nanti dulu. Oke. Satu lagi? Apa ya? Sebenarnya bisa dibeli, tapi kayak nggak sempat terus beli. Nggak sempat sih? Iya kayak, aduh nanti aja gitu. Apa ini tuh? Blue Wednesday. Itu kan bagus ya. Yes, tuh kayak aduh pengen beli tapi kayak aduh nanti dulu. Pengen beli tapi kayak misalnya beli itu tuh bisa dapat 3 game. Beli itu dapat 2 game lain, kayak daripada beli 1 mending beli 2 gitu loh. Oke. Aku dulu. Blue Wednesday itu aku main demo atau playtest kalau tidak salah. Aku suka. Meskipun kontrolnya agak kurang ya, agak belibet menurutku, agak susah kontrolnya. Tapi bagus dari Korea. Meskipun penerjemahan dari Korea ke Inggrisnya kentara banget ya. Bukan nggak terlalu bagus, tapi bagus gamenya menurutku. Ritme juga kan ya, tipe-tipe sama game laut yang kamu suka mainin sama Osu. Karena emang suka game ritme kan ya. Aku setuju sih kalau kamu beli itu. BTW sebelum bertanya ke pertanyaan dari Penyu, ini ada tanggapan dari Kang Cakri. Story of Season A Wonderful Life ini sebenarnya bukan itu kayaknya, bukan. Itu kah? Iya itu. Beda. Jadi itu yang ada. Aku nggak tahu kamu. Tapi seharusnya mungkin kamu tahu ya. Tapi mungkin kamu nggak tahu. Tetapi SOS AWL ini sama Harvest Moon, yang Harvest Moon itu mereka pisah 2 loh. Iya, udah nggak kerja sama kan? Iya, aku pikir tadi kamu bilangnya yang Harvest Moon yang asli. Kalau SOS AWL ya, makanya mahal. Iya, SOS. Sekarang namanya SOS kan, iya. Kan kayak pas Yoru lihat tuh ini masih sama persis, cuman kayak emang bentukan orang-orangnya aja beda. Cuman kayak nama kotanya, orang-orangnya masih sama, kayak ada Celia, ada Nami, ada Lumina, itu kayak masih sama semua. Ada Takakura. Aku dapat key-nya gratis.
Dan itu pas aku main tempe krenyes sama beberapa orang lain mengira ini mah sama persis kayak yang di PS2 gitu. Iya. Ya malah mereka yang nostalgia, aku yang tidak tahu apa-apa jadi aku ngangguk aja. Makanya. Ngikutin aja dia aturan itu. PS2. Kayak kita tuh bahkan Yoru sama Nars tuh bahkan nyari cara gimana cara biar anaknya jadi cewek, akhirnya bisa. Terus gimana caranya biar gila itu sampai tamat akhirnya kayak kalau tamat gimana? Akhirnya nyoba tidur terus biar tamat. Terus sampai beli game shark buat nge-cheat. Karena aku belum lanjut lagi jadi aku belum bisa lebih panjang. Kok bisa? Ya bisa. Jadi aku punya di library aku ada. Kalau Yoru atau Cakri kepoin nanti bakal kelihatan aku punya satu. Kita lanjut. Tadi ada pertanyaan dari penyu 101. Kedepannya ngelarangin pasangan nggak kalau beli barang mahal buat menuhin keinginan masa kecilnya? Ini mungkin kayak beli PS gitu mungkin ya, atau beli mainan karikatur. Bukan itu apa namanya? Action figure atau action figure. Enggak sih, asalkan punya uang. Kenapa enggak? Soalnya I see. Yoru pun juga gitu. Yoru di rumah ada beberapa action figure. Oke. Tuh, jadi kayak kenapa harus ngelarang? Kalau punya uang kenapa enggak? Kalau nggak punya uang ya jangan. Nanti makan pakai apa? Understood. Setuju. Iya kan? Iya. Kalau kamu ada uang kenapa enggak? Kenapa aku harus ngelarang? Itu betul. Suka-sukamu. Iya, perintilan sendiri kan ya. Beli Gundam Bang Ardi sama kayak yang kamu harapkan tadi kan sebenarnya, lampu RGB. Kalau ada uang ya beli aja. Kan enggak ganggu ya. Kenapa gitu harus dilarang? Orang itu kesukaannya dia gitu. Kita nggak berhak melarang hal tersebut. Soalnya tidak membawa keburukan bagi dia ataupun Yoru. Kok dia seneng gitu, kenapa harus dilarang? Oke. Iya, pertanyaan dariku sudah habis. Belum ada pertanyaan lagi dari viewer. Kita lanjut ke pertanyaan aku selanjutnya sepertinya. Sebentar ya. Aduh. Selanjutnya kita masuk ke closing mark ya. Ada kesan saran ya, kesan pesan untuk program ini kah? Apa ya? Akhirnya kali ini nggak tempat-tempat kayak gini. Kenapa? Mungkin ya tantangannya ya itu tadi sampai akhirnya kayak yang dulu tuh nggak cuma server aja. Kan kayak ngomong apa? Enggak itu terus apa ya itu sih terus mungkin habis ya itu aja kayaknya. Kayak apa ya nggak tahu. Berarti pesan kan ya basically. Ada kritik kah? Ada kritik saran kah? Kalau tidak ada ya tidak apa-apa. Ada nggak tahu. Bagus-bagus aja. Oke, thank you. Kita masuk ke pertanyaan selanjutnya dari aku. Ada rekomendasi bintang tamu kah untuk acara ini? Ada ayahku tercinta. Jadi dari tadi tuh Yoru udah memikir dari kemarin diundang Bang Adi tuh Yoru udah mikir siapa ya yang mau diundang. Awalnya mau ngundang Nars. Dia mah males anjir orangnya. Ya udah. Akhirnya saya mengundang Mas Kun. Oke, aku catat dulu. Saya akan mengundang ayah saya tercinta. Oke, aku catat dulu. Habis kah? Cuma satu kah? Paling anak-anak CT. Siapa? Karena paling pengaruh kayak 7BH 10.000 mungkin. Oke. Itu sih. Oke. Terakhir. Ya pokoknya anak-anak CT sih. Oke. Entah itu Meron Wateru atau First Man Adam.
Oke. Merong water Frusman Adam. Oke. Pertanyaan terakhir dari aku. Ada yang mau dipromosikan kah? Nggak ada. Oke. Singkat padat dan jelas. Doain aku tetap nge-stream aja guys. Oke, tiba-tiba ngilang berarti nggak sih harusnya. Semoga tetap rajin ya. Yeay. Oke. Yeay. Terima kasih banyak. Yeay, thank you so much. Yes guys. Yeay. Yeay. Goyang-goyang kameraku. Ya kan ya. Thank you so much. Yoru mau sekalian pamit sama para penonton dan para pendengar kah? Habis ini kita tinggal mendengarkan 2 lagu. Lalu habis itu lanjut ke closing session. Selesai. Ya guys, thank you yang udah mampir guys. Aku ingin menangis kalian kalau tetap stay di sini. Kenapa? Kenapa? Nggak tahu. Kayak Yoru banyak kurangnya, jadi kayak maafkan kalau aku ngomongnya tuh belibet atau mondar-mandir ABC. Mulai lagi. Aku deg-degan guys. Mulai lagi. Tapi kan ini sudah habis ya, jadi kamu nggak apa-apa. Oke. Karena habis ini bisa tidak deg-degan lagi ya. Kan tidak menjadi pusat perhatian ya. Yes. Oke. Kasih itu aja. Jangan lupa nonton aku kalau nge-stream ya guys. Oke. Oh iya. Bentar ya. Kalau nge-stream ya guys, tapi nggak tahu kapan. Intinya kalau nge-stream aja. Oke. Habis kah? Habis. Oke. Bye. Bye, selamat malam. Terima kasih banyak. Bye guys. Oke. Nah ya, seperti yang sudah disampaikan tadi, setelah ini kita akan mendengarkan 2 lagu ya. Ada Maybe dari Radi, ini tadi di request oleh Kang Cakri. Kemudian setelah itu ada Uno ya, dari Little Big. Setelah itu kita akan masuk ke sesi terakhir, segmen terakhir yakni closing session, di mana saya akan mengucapkan terima kasih kepada para penonton dan para semua yang telah hadir pada episode kali ini. Oke, itu saja sepertinya. Selamat mendengarkan 2 lagu selanjutnya.